Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini saya akan membahas materi fluida statis untuk fisika kelas 11. Mari kita ikuti. Fluida statis erat kaitannya dengan materi tekanan. Bagi siswa yang pernah belajar di kelas 8, pernah mempelajari tentang tekanan. Yang pertama, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan masih banyak lagi. Nah, mengenai hukum Pascal, kita bisa rumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah pressure atau tekanan, yang satuannya adalah Newton per meter persegi. Newton kita ambil dari satuan F yaitu gaya, dan meter persegi adalah satuan dari luas penampang yaitu A. Jadi F tadi adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang atau luas permukaan, satuannya meter persegi. Nah, rumus tekanan ini bisa kita turunkan untuk rumus hidrostatis menjadi P sama dengan rho G H, dengan rho adalah massa jenis air atau massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu G adalah gravitasi. Gravitasi bumi kita 9,8 meter per sekon kuadrat, atau dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Dan H kedalaman atau ketinggian, satuannya meter. Lalu apa beda kedalaman dengan ketinggian? Jika ketinggian dihitung mulai dari bawah sampai atas, maka kedalaman cara mengukurnya adalah dari atas ke bawah. Oke. Nah, untuk tekanan hidrostatis kita akan menghitung kedalaman. Baik, rumusnya kira-kira ini. Kita hapus ya. Jadi kita udah dapat dua rumus ya. P sama dengan F per A dan P sama dengan rho GH. Oke, materi pertama, misal ada sebuah laut dengan kedalaman 300 meter. Di sini ada ikan, ini ya, dan jarak ikan dari dasar laut adalah 50 meter. Jika diketahui massa jenis air adalah, berarti rho air sama dengan 1000, atau ini rho A aja ya. Rho air adalah 1000 kilogram per meter kubik. Pertanyaannya, berapakah tekanan tepat di, atau berapakah tekanan yang dirasakan ikan, atau tekanan yang dialami oleh ikan? Menjawabnya mudah aja. Kita ketahui dulu pertama, di sini ada rho. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu anggaplah gravitasi diketahui yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan H di sini adalah kedalaman. Kedalaman berarti ukurnya dari atas ke bawah, yaitu tepat di mana ikan berada. Jika kedalaman laut adalah 300 dan posisi ikan ada 50 meter dari di atas dasar laut,
maka kedalaman 300 dikurang 50, yaitu 250 meter. Artinya kita dapat menghitung P sama dengan rho G H dengan rho 1000, G 10 dan H 250. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Atau bisa juga kita gunakan satuan Pascal atau disingkat PA. Simpel sekali, mudah. Ini salah satu soal untuk tekanan hidrostatis. Saya pikir kalian yang melihat video ini pasti bisa mengikuti. Baik, untuk materi kedua masih terkait rumus P sama dengan rho GH. Di sini diketahui, misal ada bejana berhubungan. Jika di sini diisi air, maka ketinggiannya pasti sama. Tapi jika di sini diisi minyak, ini minyak, maka ketinggiannya pasti berbeda. Jika di sini tinggi minyak kita tulis taruhlah 20 cm dan tinggi air belum diketahui, H1 anggaplah atau H air, ini minyak, ini air, gitu ya. Berarti kita tulis rho air berapa? Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Tinggi atau rho minyak mestinya diketahui, rho minyak adalah 800 kg per meter kubik. Lalu ada ketinggian minyak, berarti H minyak sama dengan 20 cm. Yang ditanya ketinggian air. Kita lihat di sini ada dua buah kondisi. Pertama, kondisi tekanan air dan kondisi tekanan minyak. Yang mana tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH. Berarti rho air kali gravitasi kali H air sama dengan rho minyak kali gravitasi kali ketinggian minyak. Bisa kita lihat di sisi kiri dan di sisi kanan sama-sama ada gravitasinya. Jadi ini bisa kita buang aja. Jadi rumusnya tinggal rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. Di mana H air sama dengan rho minyak kali H minyak dibagi rho air. Sama dengan rho minyak 800, H minyak 20, rho air 1000. Tinggal coret nolnya aja. Di sini ada 0, 1 coret, 2 coret. Habis yang di bawah. Berarti H air bisa langsung kita ketahui yaitu 8 dikali 2, yaitu 16 satuannya cm. Kenapa cm? Karena di atas sudah ada bahwa satuan ketinggian minyak adalah cm. Maka ketinggian air juga cm. Mudah ya? Seperti ini aja. Semoga bisa kalian pahami. Oke, lalu kita bahas soal berikutnya. Hapus ya. Misal nomor 3. Di sini ada dua buah fluida. Maksudnya ada 3 buah fluida. 2 mengisi sisi kanan, lalu ini minyak, ini fluida A, ini fluida B, dan ini fluida C. Misal rho A adalah 800 kg per meter kubik dan rho B adalah 600
600 kilogram per meter kubik, dan ini rho C sama dengan 1000 kilogram per meter kubik dengan ketinggian masing-masing. Misalkan di sini adalah 10 cm lah, 10 cm ini 6 cm. Pertanyaannya, berapakah ketinggian fluida C? Bagaimana cara menyelesaikannya? Mirip sama ini ya, rumusnya mirip sekali. Jadi yang pertama adalah rho C kita kalikan dengan HC sama dengan rho A dikalikan dengan HA ditambah, harus ditambah kenapa? Karena di sini ada dua buah fluida, fluida A dan fluida B. Berarti kita tambahkan dengan rho B dikali HB. Ini ya, kita langsung masukkan. Rho C-nya 1000, HC sama dengan rho A 800 dikali 10 ditambah rho B 600 dikali 6. Berarti HC sama dengan 8000 ditambah 3600 dibagi 1000. Ini ya. Berarti kita cara 3 aja. Atau 11.600 dibagi 1000, hasilnya adalah coret, 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 koma. Berarti hasilnya 11,6 cm. Berarti dia kira ada di sini ya. Oh sorry, ada di atas justru ya. Gambarnya salah, nggak apa-apa. Nah, dia berarti di sini HC. Oke, bisa dipahami ya? Semoga mudah. Baik, untuk soal berikutnya kita akan beralih ke rumus yang lain. Kita beralih ke rumus Pascal. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, saya hapus. Oke. Tentunya kita mengenal sistem hidrolik. Hidrolik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat benda yang berat dengan menggunakan gaya yang kecil. Yang digunakan apa di situ? Bantuan air. Jadi dengan air kita bisa mengangkat benda yang sangat berat. Contohnya mobil. Mobil bisa diangkat dengan pompa hidrolik. Kita langsung masuk ke soal berikutnya 4. Ini ada pompa hidrolik katakanlah dengan penampang sekian ya. Ini ada mobil di sini diangkat dengan hidrolik. Taruhlah bobot mobil adalah 3 ton, masanya 3 ton. Di sini diameter penampangnya misalkan 4 meter. Di sini penampangnya taruhlah diameternya 50 cm atau jika kita konversi ke meter menjadi 0,5 meter. Pertanyaannya, berapakah gaya minimal yang harus diberikan untuk mengangkat mobil ini? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita menggunakan rumus tekanan pada hukum Pascal, yaitu P sama dengan F per A. Berhubung di sini ada 2, maka kita gunakan konsep perbandingan. P1 sama dengan P2, yang berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu bagaimana jika di penampang tidak diketahui luasnya seperti ini, tapi cuma diketahui jari-jari atau diameter? Berarti cukup kita cukupkan dengan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Oke, sudah jelas ya? Dan taruhlah misalkan ini F1, ini F2, berarti yang kita tanyakan adalah F2. Maka F2 sama dengan perkalian silang ya, F1
dikali D2 kuadrat dibagi D1 kuadrat, di mana rumus F adalah M dikali G atau massa dikali gravitasi dikali D2 kuadrat per D1 kuadrat. Oke, sekarang massa mobilnya berapa? 3 ton. 3 ton itu berapa kilogram? 3 ton adalah 3000 kilogram. Jadi kita tulis di sini 3000 kilogram dengan gravitasi anggaplah 10 meter per sekon kuadrat dan diameter 2 yaitu ini ya 0,5 kita kalikan 0,5 kuadrat. Karena kuadrat berarti kita kalikan lagi dengan angka yang sama. Gini ya. Per berapa? Per D1 kuadrat. D1-nya 4. Berarti 4 dikali 4. Hasilnya 3000. Ini ada angka di belakang koma 2. Coret 2 angka. 2 angka 0. Berarti tinggal 25 dikali 3, 75. 75, 0 bersisa 2. 7500 dibagi 16. Berapa hasilnya? Ayo kita hitung. 7500 dibagi 16. Misalkan 75 dibagi 15 itu 5. Jadi 75 dibagi 16 mungkin 4. Gitu ya. 4 dikali 16 sama dengan 64. 5 kurang 4, 1. 7 kurang 6, 1. Turun angka 0. 110 dibagi 16. Kemungkinan 8. Coba kita cek 16 dikali 8. 8, 4, 12. Oh, ternyata kelebihan. Berarti 7. 16 kali 7, 2, 4, 11. Masih kelebihan, berarti 6. 16 kali 6, 96. Kita gunakan hasilnya 4, 1. 14. Turun. Oh ini biar mudah sederhanakan aja, biar gampang. Dibagi 2, 7. Dibagi 2, 8. Berarti tinggal turun 0. 70 dibagi 8. 70 dibagi 8 sama dengan ini yang mendekati adalah 60-an. Berarti 8, 64 bisa 60 koma. Berarti 468 koma. 60 dibagi 8 7. 7 56 bisa 45. Berarti koma 75. Maka F2-nya sudah kita ketahui bahwa gaya minimal yang harus diberikan adalah 468,75 Newton. Selesai. Ini kita hapus cara berhitungnya. Nah, ini dia hukum Pascal dari pompa hidrolik. Insya Allah bisa dimengerti ya, mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Hukum Pascal udah, hidrolik, lalu tekanan hidrostatis juga udah. Mungkin sekarang kita ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya tolak yang sama besarnya sebesar dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Hukum Archimedes, F A sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali V fluida, dengan F adalah gaya satuan Newton, rho massa jenis, G gravitasi, dan V volume. Oke, rumus FA juga bisa kita ketahui dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Kenapa? Karena sebuah benda ketika dicelupkan
dicelupkan ke dalam air, secara otomatis beratnya akan berkurang. Karena apa? Karena di dalam air benda tersebut mendapatkan gaya tolak ke atas. Jadi misalkan kita langsung ke persoalan kelima. Benda di udara beratnya sama dengan 200 Newton. Ketika diukur di air, beratnya hanya, berarti W air beratnya hanya 150 Newton. Artinya di sini ada pengurangan berat. Kenapa? Karena ada gaya tolak ke atas. Pertanyaannya, berapakah gaya tolaknya? Maka gaya tolaknya adalah FA sama dengan WU dikurang WA. Berarti 200 dikurang 150 sebesar 50 Newton. Ini ya. Oke. Nah, sekarang misal yang ditanya adalah, maka berapakah volume benda tersebut? Berapakah volume benda yang masuk ke dalam air? Maka kita gunakan rumus ini dia, yang atas ya. FA sama dengan rho G P. FA nya udah ada 50. Rho nya kita anggap air, berarti air adalah 1000 dikali gravitasi, gravitasinya 10, dan P yang kita tanya. Berarti P sama dengan 50 dibagi 10.000. Kita coret angka 1, maka hasilnya adalah 0,005 meter kubik. Selesai. Jadi ini beratnya. Nah, tinggal dikonversi meter kubik ketika ke bawah itu sama aja 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Berarti di bawah meter kubik itu apa? Di bawah meter kubik adalah desimeter kubik. Berarti ini sama aja 5 desimeter kubik. Selesai. Ini untuk gaya Archimedes. Apakah ada contoh lain? Ya, jelas ada. Kita akan lanjut di sini. Hapus ya. Oke. Nah, benda jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air, maka dia akan mengapung atau mengambang. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka dia akan melayang. Artinya dia ada di tengah-tengah perairan. Ada di antara permukaan dan dasar. Dia ada di sini ya. Permukaan air, dasar air, dia ada di tengah-tengah. Kalau ngambang berarti masih di permukaan air. Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, maka dia akan tenggelam. Ini ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 6. Misal, ini ada air. Lalu ada benda tenggelam atau mengapung ya. Seperempat bagiannya, ini seperempat bagiannya masih ada di udara. Sisanya di air. Jadi sisanya berapa bagian? Sudah jelas, 1 dikurangi seperempat, maka sisanya adalah 3/4 bagian. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapakah massa jenis benda? Nah, rumusnya adalah pakai rumus ini. FA sama dengan rho G V. Berarti bukan P tapi F. F1 sama dengan F2. Berarti rho fluida. Boleh? Rho fluida dikali G dikali V fluida sama dengan rho benda dikali G dikali V benda. Nah, kita lihat di sini di kedua sisi sama-sama ada gravitasi. Karena gravitasi yang sangat besar, maka bisa kita buang aja. Berarti rumusnya tinggal rho F dikali V F sama dengan rho B dikali V B. Yang ditanya adalah V B. Maaf. Yang ditanya adalah rho B. Maka
B nya adalah sama dengan rho F dikali VF dibagi VB. Sekarang rho F nya berapa? Karena ini air, anggaplah massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan volume benda yang masuk ke dalam air adalah 3/4 bagian. Jika kita rubah menjadi desimal, dia menjadi 0,75 dari volume benda. Betul ya? 3/4 bagian dari benda. Berarti 0,75 volume benda per volume benda. Tinggal dicoret ya. Volume benda coret, maka tinggal 1000 dikali 0,75 adalah 750 kg per meter kubik. Selesai. Maka sudah bisa diketahui bahwa massa jenis benda ini adalah 750 kg per meter kubik. Sesuai dengan pernyataan, jika rho benda lebih kecil dari rho air, maka dia akan mengapung. Lebih kecil dari 1000 dan dia mengapung. Bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait dengan benda mengapung. Nomor 6 ya, nomor 7. Nomor 7, misal ini ada air, minyak deh, minyak. Di sini bawahnya ada air. Lalu ada benda tenggelam juga, mengapung maksudnya ya. Di sini taruhlah 1/8 bagian. Di sini 3/8 bagian. Berarti yang ada di air berapa bagian? 1/8 tambah 3/8, 4/8. Berarti otomatis sisanya 4/8 atau 0,5 ya. Nah, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Yang ditanya lagi-lagi massa jenis benda. Berapa massa jenis benda? Rumusnya sama, tinggal penambahan sedikit karena fluidanya ada 2, maka rho benda dikali V benda sama dengan rho air kali V air ditambah rho minyak kali V minyak. Mirip ya, tinggal ditambah aja. Maka rho benda dikali V benda sama dengan rho air 1000 dikali V air berapa? 4/8 atau 0,5 dari V benda. Ditambah rho minyak 800 dikali V minyak berarti 3/8 yaitu 0,375. Oke, tinggal hitung. Ini VB ya. Kita lihat di sini VB. Maka VB-nya coret. Berarti tinggal maka rho benda sama dengan 1000 dikali 0,5 yaitu 500 ditambah 800 dikali 0,375 itu 300 karena 0,375 tadi berasal dari 3/8. 800 kali 3/8 sama dengan 300. Sudah jelas? Berarti rho bendanya adalah 800 kg per meter kubik. Selesai. Lalu jika ada pertanyaan, jika airnya nggak ada, maka apa yang terjadi dengan benda ini? Benda ini akan mengalami pelayangan atau dia akan melayang di tengah-tengah minyak. Karena apa? Karena massa jenis minyak dengan massa jenis benda sama. Di mana jika massa jenis benda dan massa jenis fluida sama, maka dia akan melayang. Oke, saya pikir cukup ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya akan jelaskan kembali materi fisika di kesempatan yang akan datang dengan hal-hal yang lebih dalam lagi. Insya Allah. Baiklah, saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.